Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Ariswiastini, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Tuban. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik coaching supervisi akademik dengan rekan guru, yaitu Ibu Indrayani. Beliau adalah guru proyek IPAS SMK Negeri 4 Negara. Jadi, selamat pagi Ibu Indra. Selamat pagi Bu Ari. Bagaimana kabar Ibu Indra hari ini? Baik. Ya, jadi di sini sesuai dengan yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa saya akan melaksanakan kegiatan atau percakapan yang bincang-bincang terkait observasi yang akan di mana saya akan mengamati jalannya proses apa yang akan Ibu lakukan di kelas terkait proses supervisi Ibu Indra yang lakukan di kelas ini. Baik, ya. Nah, adapun tujuan ya dari proses ini, yaitu terkait dengan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan di kelas dan mengapa kita hari ini melaksanakan observasi, yaitu sebagai persiapan awal Ibu Indra, jadi melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap nantinya, misalnya lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik. Begitu ya Bu? Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu, yaitu untuk yang pertama, apa tujuan dari pembelajaran yang ingin Ibu capai? Kira-kira untuk pembelajaran besok yang akan saya lakukan, itu materinya adalah tentang zat dan perubahan zat. Jadi pada materi ini tujuan yang ingin saya capai di sini ada dua, untuk pengetahuan dan keterampilan. Kalau untuk pengetahuan di sini yaitu agar siswa dapat memahami pengertian materi. Kemudian yang kedua, agar siswa dapat memahami contoh-contoh perubahan materi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Ibu ingin ini tujuannya itu ada dua di sana ya, pengetahuan dan keterampilan. Kemudian Ibu juga ingin mengembangkan di sana terkait pengembangan apa area pengembangan yang ingin dicapai di sana. Area pengembangan di sini untuk pengetahuan. Untuk pengetahuan di sini saya ingin mengembangkan agar siswa dapat mengetahui ciri-ciri perubahan dari baik itu perubahan fisika maupun perubahan kimia. Kemudian kalau untuk yang kedua itu agar siswa dapat menganalisis tentang perubahan materi yang terjadi di lingkungan sekitar. Baik, jadi di sini Ibu sampaikan area pengembangannya ya, bahwa kalau untuk pengetahuan itu untuk mengetahui ciri-ciri secara fisika dan kimia seperti itu. Kemudian untuk keterampilan itu Ibu akan menganalisis. Oke, jadi seperti itu. Nah, saya ingin mendengar ya bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi pembelajaran, kemudian model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Baik, kalau untuk model pembelajaran yang saya gunakan di sini adalah problem based learning. Jadi di awal itu nanti siswa akan diberikan beberapa gambar terkait dengan perubahan materi. Dari gambar tersebut nanti siswa akan diberi pertanyaan, dari gambar-gambar yang disampaikan itu kira-kira mana yang merupakan contoh dari perubahan fisika dan mana yang merupakan dari perubahan kimia. Jadi untuk modelnya, kalau untuk metodenya di sini yang tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Oke. Jadi seperti itu ya rencananya Ibu. Kalau untuk modelnya itu menggunakan problem based learning, di mana nanti Ibu akan menggunakan beberapa gambar ya.
Kemudian ada juga metodenya yaitu menggunakan diskusi kelompok dan juga penjelasan. Nah, di sini jadi apakah menggunakan model misalnya problem based learning atau PBL juga dengan metode diskusi itu kan sudah akan Ibu laksanakan. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di kelas? Ya, untuk media pembelajaran di sini saya menggunakan diferensiasi konten di sini karena pada saat awal semester saya sudah melakukan tes asesmen diagnostik dan kognitif untuk yang belajar. Ternyata di kelas besok ini PHP 3 ini terbagi menjadi 3, ada siswa yang belajar visual, kinestetik, dan auditory. Jadi untuk media bahan ajarnya itu ada yang untuk yang visual itu saya berikan bahan bacaan berupa PDF tentang materi. Kemudian untuk yang auditory ada video tentang perubahan materi. Kemudian untuk yang kinestetik di sini saya menggunakan ChatGPT. Jadi mereka bisa browsing materi tentang perubahan materi melalui ChatGPT. Mungkin luar biasa sekali ya. Jadi misalnya media pembelajaran yang akan digunakan itu karena berdasarkan diferensiasi kontennya di sini. Jadi Ibu akan memberikan kalau murid secara visual seperti apa dan juga teori seperti apa dan juga kinestetik seperti apa seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Jadi di sana kalau berarti Ibu sudah mempersiapkan di sana ya. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut, misalnya di hari apa, kelas berapa, ataupun jam berapa? Untuk rencana saya, pembelajaran ini rencananya dilaksanakan di kelas 10 PHP 3 pada Rabu besok jam ke-4 sampai jam ke-8. Jadi Ibu akan melaksanakannya besok jam ke-4 sampai 8, luar biasa banyak jamnya. Kemudian di kelas 10 PHP 3. Oke, seperti itu. Jadi begini Bu, jadi saya akan datang ke kelas itu nanti besok ya. Jadi saya akan melaksanakan supervisi di sana di kelas Ibu. Kemudian saya akan melihat mengapa ini mencatat juga hal-hal apa saja yang telah terjadi di dalam kelas yang Ibu ajarkan seperti itu. Jadi di sini dapat saya infokan setelah kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas kita itu nanti adalah percakapan yang terakhir itu kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi itu. Jadi nanti didampingi oleh Pak Manager Tertib atau BP saya dari TBK. Jadi sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Mungkin apa gambaran tentang dia atau apa seperti itu? Percakapan yang saya pelajari setelah dari percakapan ini ya. Kayaknya perlu sharing dengan rekan sejawat terkait rencana pembelajaran yang akan saya praktikkan di kelas agar pembelajaran di kelas itu menjadi lebih efektif. Jadi perlu ada sharing dengan rekan sejawat. Luar biasa sekali ya. Selain Ibu sudah mampu ini mempersiapkan yang Ibu ingin berikan ke siswa, Ibu juga ingin selalu sharing ya. Berbagi itu sangat penting Bu ya. Betul ya. Jadi luar biasa sekali Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada percakapan observasi ini, dan sampai bertemu di kegiatan observasi kelas besok hari Rabu di kelas 10 PHP 3. Baik, demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan kelas dan juga percakapan pasca observasi berikutnya. Akhir kata saya ucapkan Om Santi, Om Santi, 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 Om. Beri salam.
Ari Widya Tawan. Ya. Apa keterangannya? Sakit giginya, Bu. Sakit gigi. Ada lagi yang masuk? Satu orang aja. Oh, iya. Ya. Jadi untuk pembelajaran ringkas hari ini kita akan belajar tentang materi dan perubahan materi. Ya, sudah dapat ya dulu di SMP ya pelajaran IPA yang materi tentang atom, molekul, senyawa campuran. Ya. Kemudian ada perubahan fisika, perubahan kimia. Lupa ya? Ya, sebentar kita akan mengingat kembali ya materi tentang perubahan materi. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama untuk mempelajari tentang materi dan memahami tentang perubahan materi. Dalam hal ini ada dua jenis perubahan materi, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, sebelum masuk ke materinya, Ibu ingin menggali pengetahuan kalian terlebih dahulu ya, pemahaman awal tentang materi dan perubahan materi. Sekarang kalian coba buka mentimeter.com ya. Dibuka di Google Chrome-nya boleh ya. Ditulis mentimeter. Mentimeter.com. Mentimeter. Mentimeter. Kita enter code gitu ya, masukkan 4617 4226. Ada biasanya kalau ini tuh kalau buka Messi ya Berapa tadi? 4617 kalau itu nggak ada di sini kan lagi 4617 aja. 4226 4226. ya. Langsung join ya, join. Setelah masukkan kode langsung join. Itu kodenya ya 4617 4226. Ada di paling atas nanti kotak kecil enter your code gitu ya, enter code here. Ya, masukkan terus sebentar ya. Sudah gitu join gitu ya. Ah ya, sudah bisa join semua ya. Nah, sekarang di sini ada satu pertanyaan ya. Ada satu pertanyaan. Sebutkan satu contoh materi. Bebas materi apa aja boleh disebutkan ya. Bukan materi pelajaran ya. Materi itu adalah benda, isinya benda. Apa aja boleh kalian sebutkan benda. Materi. Coba kalian tuliskan bebas ya, bebas. Contoh materi ya. Nanti jawabannya akan tertera dulu. Buku, betul. Buku juga materi ya. Buku, meja, betul. Meja ini materi juga. Ini juga materi semuanya ya. Jam, laptop, betul. Itu materi. Kemudian apa lagi? Kursi. Ya. Apa lagi? Baru 13 orang yang jawab. Ya. Jadi banyak ya materi ya. Baju ini materi, ante materi, jam materi, gelang ini materi, pulpen ya, HP ini, botol ini juga materi ya. Botol, kertas, remote, semua itu materi. Ya. Ya. Lampu ya, lampu itu materi, dinding materi, tumbuhan itu materi, hewan materi, materi. Ya. Tas yang kalian bawa itu materi juga. Kaca ya, kaca juga, kaca jendela itu materi, betul ya. Sudah bisa ya menyebutkan materi ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini contoh perubahan
tidak apa-apa, karena setelah ini kita akan kalian akan mencari tahu yang mana yang benar sebenarnya tentang materi dan perubahan materinya. Kita selesai bermain ini, kita lanjut ke berikutnya ya. Sudah ada yang hampir paham ya, sudah bagus pemahamannya, jadi sudah tahu contoh-contoh, sudah bisa menyebutkan contoh perubahan fisika, kemudian contoh perubahan ininya. Sekarang gimana? Sudah ada bayangan belum kalian tentang perubahan materi? Lumayan cerah sedikit lah ya. Nah, sekarang supaya lebih cerah lagi, Ibu ingin kalian sekarang itu berdiskusi kelompok ya. Berdiskusi kelompok untuk mendiskusikan lebih jauh tentang materi dan perubahan materi. Jadi supaya lebih paham ya. Di sini ada media yang digunakan, ada yang suka nonton video, ibu kasih video ya, YouTube. Kemudian yang suka baca, ibu kasih materi ajar berupa PDF gitu ya, berupa PDF. Yang suka main game, abis ini kita main game terus. Tapi setelah diskusi ya, ada game-game lagi, 2 game abis ini ya. Abis ini ada 2 game lagi. Jadi sekarang berkelompok, satu kelompok itu 5 orang ya. Silakan berkelompok. Berkelompok boleh pakai kelompok yang kemarin waktu membuat ini kelompok juga boleh ya. Boleh. Silakan berkelompok, didekatkan ya, bergabung dengan temannya ya. Berkelompok. Untuk kelompok 1, 2, dan 3 dan 4 ya, 1, 2, 3, 4 itu silakan membuka YouTube, ibu share di grup WhatsApp ya. Silakan disimak video dan dibaca RKS-nya sebelum kita berdiskusi ya tentang perubahan materi. Kalau untuk yang kelompok 1, 2, 3, 4 ada 2 video ya. Yang pertama tentang sifat materi, yang kedua tentang perubahan materi. Kalau untuk yang RKS-nya, materi yang dibaca juga sama, isinya cuma berupa bacaan gitu ya. Ya itu ya yang materi untuk kelompok 5 dan 6 berupa bahan bacaan. Silakan disimak dan dibaca dulu. Masih nggak ada.
Ya, anak-anak sekarang silakan menyimak video berikut ya. Coba kenal ya. Sifat fisika adalah sifat dari suatu materi yang dapat teramati tanpa adanya perubahan materi. Sifat kimia adalah sifat dari suatu materi yang hanya dapat teramati atau terukur apabila terjadi perubahan materi dari satu materi ke materi yang lain. Setelah mengamati sifat dari materi-materi tersebut, dapatkah kamu mengelompokkan mana yang termasuk sifat fisika dan yang termasuk sifat kimia? Ya, itu tadi tentang sifat fisika dan kimia ya. Sudah makin jelas ya tentang perubahan materinya. Nah, sekarang masuk ke perubahan materinya. Materi dapat berubah keadaannya menjadi bentuk yang lain dikarenakan sifat yang dimiliki materi itu sendiri. Ya, setelah menyimak video, kira-kira jawaban kamu tadi waktu di awal yang Berli tadi mentimeter itu, yang salah yang mana tadi? Ada yang salah nggak? Yang perubahan fisika dulu, yang perubahan fisika. Ada yang salah nggak tadi nyebutin contoh di situ? Coba dilihat lagi. Di situ tadi kalian menjawab ada yang berkarat ya, itu bukan fisika ya. Kalau berkarat itu masuk ke dalam kemudian di perubahan kimia tadi ada yang menjawab perubahan wujud. Kalau hanya perubahan wujud itu bukan kimia ya, itu masuk ke dalam perubahan fisika. Jadi ada yang mau ditanyakan enggak? Enggak ya? Ya, kalau tidak ada, sekarang kalian mendiskusikan LKS perubahan materi yang sudah Ibu share di grup kelas, grup WhatsApp. Silakan dibuka. Nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ya tentang perubahan materi ini ya. Dikerjakan di lempiran aja, nanti masing-masing kelompok mengumpulkan ke Ibu satu ya. Kemudian yang ada pakai presentasi juga satu. Jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKS ini ya. Sudah di grup
Dan saya Ika Depastika dan si Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang terjadi pada suatu zat, namun tidak menyebabkan terbentuk zat baru dan bersifat reversibel. Yang kedua, ada perubahan kimia, yaitu merupakan perubahan zat yang menyebabkan terjadinya zat yang memiliki sifat perbedaan dari zat umum atau zat asalnya dari sifat reversibel. itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila sudah tidak ada pertanyaan atau masukan lagi, saya tutup presentasi ini. Selamat siang. ya. Perkenalkan, nama saya Bintu Edwin Astri, Alisa 22, dan teman saya. Saya Nabila Firawati, Alisa 22. Saya Sifat Indonesia, absen 30. Saya Alisa Derwin, absen 31. Saya Ibu Arita Pawitrasari, absen 25. Ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia. Ciri-ciri perubahan fisika yang pertama terjadi perubahan wujud, yang kedua terjadi perubahan bentuk, dan yang ketiga bersifat reversibel. Ciri-ciri perubahan kimia: 1. Timbul gas, 2. Terbentuk endapan, 3. Perubahan suhu, 4. Perubahan warna, 5. Irreversibel. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara perubahan fisika dan kimia. Perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika merupakan perubahan yang terjadi dengan mengubah bentuknya saja, tidak mengubah kandungan kimianya, serta dapat kembali lagi ke bentuk semula. Reversibel. Sedangkan perubahan kimia mengubah kandungan kimia dan juga bentuknya, sehingga sifatnya tidak dapat kembali ke bentuk semula. Irreversibel. Perbedaan ketika sifat tergantung perubahan fisika dan perubahan kimia dalam fisika sekarang. Contoh pertama, air panas di shower berubah menjadi gas. Kedua, melarutkan kopi. 3. Permen yang meleleh. Contoh perubahan kimia: keberadaan cahaya, kehadiran atau keberadaan zat lain reaksi membentukkan. Ya, sudah. Ada yang mengatakan? Silakan Cina. Nanti perubahan dari Kiki itu perubahan dari fisika ya sama kimia. Semua ini kan bisa berubah bentuk. Tadi si Bibi tidak menjelaskan fisika itu bisa dapat kembali atau tidak. Jadi dia nggak menunjukkan itu. Kenapa harus seperti ini? Ya, ciri-cirinya, tapi kamu cuma menunjukkan dapat berubah. Semua dapat berubah. Tapi kan ada perbedaannya di antara dua. Tapi kamu tidak menunjukkannya yang mana. Apa? Kalian cuma kamu cuma ngomong perubahan tanpa kayak misalnya fisika itu perubahannya dapat jumlah yang kimia dapat tadi kamu jelaskan. Coba dibaca yang mana? Coba dibaca jawaban. Perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia merupakan yang terjadi dengan mengubah bentuk saja, tidak mengubah kandungan kimianya. Kita dapat kembali lagi ke bentuk semula. Sedangkan perubahan kimia mengubah kandungan kimia dan mengubah yang fisika aja, tapi yang fisika yang ditanyakan ya, fisika tapi uang yang apa? Kembali ke bentuk semula. Yang cuma berubah bentuk aja. Anak bedanya. Kurang kata. Sebenarnya di sini sudah ada ya, cuma dia mungkin baca nggak jelas ya. Ini sudah ada fisika perubahan perbedaan fisika dan kimia
kandungan kimianya serta dapat kembali bentuk semula atau reversibel. Ada sedikit, cuman mungkin karena udah dibaca tadi ya, kurang jelas aja ya, harusnya dibaca ulang ya. Ya, bagus ya. Ada lagi yang lain Vicky? Yang presentasi dari kami dan selamat siang. Ya, selamat siang. Ya. Tepuk tangan buat teman-teman. Semua kelompok sudah presentasi. Jadi sekarang bagaimana? Kalian sudah paham belum tentang perubahan materi? Sudah. Ada yang masih mau ingin ditanyakan? Sudah ya. Kalau begitu sekarang kita buat kesimpulan untuk pembelajaran hari ini ya. Tentang perubahan materi dulu nih, perubahan materi. Kalau perubahan fisika, ciri-cirinya apa aja? Ciri-ciri perubahan fisika itu. Tadi udah banyak disebutkan sama teman kalian apa perubahan fisika ciri-cirinya. Yang pertama, terjadi perubahan wujud. Artinya fisik atau bentuknya, wujud bentuknya tuh berubah ya. Dari kayu menjadi meja, dari beras butiran menjadi tepung misalnya, dari padat ke cair, cair ke padat, cair ke gas, padat ke gas, nah itu berubah wujud atau bentuknya ya, fisika itu. Berubah fisiknya yang berubah ya, itu fisika. Kemudian apa lagi sifat ciri-ciri perubahan fisika selain berubah bentuk? Tidak mengubah komposisi. Tidak mengubah komposisi, bagus. Jadi tetap tidak terjadi perubahan komposisi pada materi tersebut. Jadi tetap ya. Kemudian ciri perubahan kimia apa aja tadi? Adanya perubahan suhu, perubahan warna, bau dan endapan. baunya terbentuk endapan, munculnya gas, bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Kemudian kalau perbedaan, apa sebenarnya perbedaan yang paling mencolok dari perubahan fisika dan perubahan kimia? Ya, satu hal yang paling mendasar dari perubahan fisika dan perubahan kimia itu kalau pada perubahan fisika tidak terbentuk zat baru. Kalau pada perubahan kimia itu terbentuk zat baru. Misal kertas yang dibakar, kertas itu kan warnanya putih gitu ya. Terus setelah dibakar jadi abu, itu udah materinya beda. Komposisinya udah beda sama komposisi kertas itu yang putih sama abu yang hasil pembakaran itu udah beda. Itu udah beda. Kalau dilihat ciri-ciri berarti perubahan warna ya, dari putih jadi abu ya, hitam. Itu perbedaan yang paling kelihatan ya. Kalau perubahan fisika itu tidak menghasilkan zat baru. Kalau perubahan jelas perubahan fisika apa, perubahan kimia apa, jelas sudah ya. Nah kalau gitu sekarang sebelum kita uji pemahaman kalian ya, ibu mau adakan ice breaking sedikit ya, ice breaking supaya kalian fokus lagi sama materi ibu ya. Kayaknya udah pada loyo, udah pada ngantuk ini ya, udah bosen udah kali sebelumnya bertanya. Ya sekarang kita ice breaking ya, ice breakingnya kayak gini. Kalau ibu bilang pagi, Siang 2, sore 3, malam ya. Ya, sudah teman-teman begini aja ya. Ya. Kalau ibu bilang Siang, sore. pagi, sore nggak ada. Siang, malam. Berarti siang tidak. Ya, jadi siang, pagi, malam. Kalau ibu bilang gajah, kalau ibu bilang gajah, berarti Kecil. kecil. Kalau itu muat besar. Kalau ibu bilang gajah kecil, tapi sampai buka kita ada kecil. Kalau ibu bilang semut besar, ya besar gitu ya. Kalau ibu bilang ular pendek, ya pendek ular. Kalau ibu bilang cacing, biar beda sama ular, ular beda dikit. Cacing panjang. Udah siap? Ya, konsentrasi ya, konsentrasi. Nanti kalau yang salah ibu suruh maju nyanyi. Joget aja deh kalau. Ya makanya jangan salah dong. Tes dulu percobaan. Pagi-pagi ada gajah. Kecil.
Sudah siap ya? Coba lagi sekali. Siang-siang semut merayap. Besar. Sudah bisa? Sudah. Ya? Oke, jangan salah jawab ya. Ya. Siang malam ular berjalan. Satu, dua, tiga. Malam-malam ular merayap. Pendek. Udah fokus berarti ya. Udah, sampai semua kita lanjut ya. Kita lanjut. Biar anak yang tadi sudah tidak ada pertanyaan ya, jadi kita kembali ke posisi duduk awal. Coba kembali ke posisi. Ya. Kita mau tes ya, main game sambil menjawab soal. Beda yang ini beda sedikit. Sekarang masuk ke folder berikutnya. Buka quizzes.com. Quizzes ya. Quiz. Sudah? Satunya. Ya. Sudah 31 ya. Ustaz mulai. Silakan mulai mengerjakan soal ya. Gimana soalnya Bu? Ini mana ada? Ya, sudah mulai soalnya ya. Coba ya. Apa itu sudah kita? Tidak. Ibu nggak ada Bu. Nggak ada, bisa. Temennya coba lihat gambar temennya yang ada coba biar kelihatan. Gambar tapi masih kecil ya. Sehingga begini gambarnya. Aku seputar bawah peringkat tertinggi sementara. Tuh baca coba. Sudah, Bu. Nah, kita lanjut sambil nunggu ini. Sudah, oke. Sudah semua ya? Sudah. Kayak diri ya. Ya. Ini apa? Lumayan bagus. Asik. Apa ya ini? Ini nomornya siapa nih yang ketiga nih? Oh ya kita ya. Dalam nak. Ya nanti ada hasilnya di sini ya. Sekarang kita masuk ke refleksi untuk pembelajaran hari ini ya. Ya. Jadi ibu ingin kalian mengisi di sini. Sekarang ibu share linknya untuk refleksi hari ini. Ibu share di grup kelas ya. Di sini tidak bisa tulis. Coba dibuka link yang ibu bagi. Dibuka nanti akan ada tampilan seperti ini. Nanti kalau kalian mau sudah buka, udah masuk semua ke tablet, buka linknya yang tadi ibu kasih itu. Sinyalnya elek. Sinyalnya lelet ya sama. Sudah, bagi yang sudah membuka link, silakan kalian coba menjawab beberapa pertanyaan sini. Ingin lihat bagaimana apa yang sudah kalian pahami dari pembelajaran hari ini ditulis. Kalian apa sudah yang sudah dipahami ya? Apakah
perubahan materi, apakah kemudian ditulis. Caranya adalah menekan tanda positif di sini, nanti keluar positif gini, nanti keluar subjek. Nah kalian tulis di sini. Di sini tulis postingannya ya. Apakah perubahan materi udah paham, atau kalian cuma paham perubahan fisika, atau paham semua perubahan fisika dan kimia, atau bagaimana? Tulis ya, coba ibu ingin tidak tahu pemahaman kalian itu hari ini bagaimana. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2, sama caranya ya, ditekan tanda plus ini, nanti keluar gini, kalian isi ya. Nanti akan muncul di sini. Bagaimana perasaan kalian? Apakah senang? Banget. Biasa aja? Atau seru? Atau gimana ya? Tulis di situ. Tulis, klik yang tanda plus ini. Tanda plus ini nih, lihat layar. Ini plus ini. Perubahan fisika aja. Perubahan materi. Oh, paham tentang perubahan. Perbedaan. Oh, ada yang paham tentang perbedaan aja. Ciri-ciri. Oh, ada yang paham ciri-ciri. Ya, oke. Astaga keluar. Netral itu artinya apa netral? Setengah-setengah. Netral itu ya tidak seru, tidak senang. Biasa aja. Ya. Ngantuk. Kemudian yang pertanyaan nomor 3, apa yang akan kalian lakukan? Setelah mempelajari materi hari ini. Apa mungkin bisa manfaatnya ya kalian belajar itu apa kira-kira? Cepat kenal apa ini? Lumayan tidak ada. Apa yang kalian lakukan? Mungkin mau membuat apa gitu ya? Ya. Ada yang seru, ada yang senang, ya lumayan seru, biasa aja. Netral, ya nggak masalah ya. Mudah-mudahan besok-besok bisa seru semua ya, bisa senang semua. Ya. Nah ya, untuk pembelajaran hari ini sampai di sini anak-anak ya. Jadi untuk pembelajaran berikutnya kita akan praktek ya untuk melakukan membuat suatu perubahan kimia ya. Nanti bisa praktek, bisa membuat kombucha atau membuat enzim atau membuat HP kita. Ya. Karena sampai di sini pelajaran ini tutup dengan selamat. Swastiastu. Om Swastiastu. Berjumpa lagi dengan saya Ninyoman Arisyiastini, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Jemberana. Saya bertugas di SMK Negeri 4 Negara. Dan sekarang saya ditemani oleh Bapak PP, Bapak Yohanes Triutomo, dan di kiri saya Ibu Indrayani. Beliau sebagai guru IPAS, Project IPAS di SMK Negeri 4 Negara. Jadi bagaimana kabarnya Bu Indra hari ini? Kabar baik, Pak. Ya, kabar baik. Sibuk hari ini? Ada saya sudah selesai, jadi tidak ada kesibukan aku. Oke, baik Bu Indra. Jadi saya telah melakukan pengamatan ya terkait proses pembelajaran yang Ibu laksanakan waktu ini di kelas 10 PHT 2, betul ya? Oke. Nah, jadi di sini pada kesempatan ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait jalannya proses observasi kita, di mana sudah Ibu lakukan dengan tujuan itu mengevaluasi sejauh mana Ibu sudah melaksanakan proses pembelajaran di kelas seperti itu. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait
jalannya proses pembelajaran atau kegiatan observasi kelas yang sudah Ibu lakukan? Oke, saya sangat senang sekali Bu Ari bisa hadir dalam proses pembelajaran saya di kelas, karena dengan seperti itu saya bisa mendapat masukan dan saya bisa berbagi tentang model pembelajaran yang saya laksanakan di kelas. Jadi sementara ya, jadi sudah berjalan lancar ini Bu ya. Ya. Jadi bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan yang ingin Ibu atau Ibu telah lakukan di kelas, dan kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan ya proses pembelajaran yang apa yang sudah Ibu lakukan di kelas tersebut. Untuk pengembangan di kelas yang saya lakukan, karena pada waktu ini saya mengajar materi tentang perubahan materi, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi untuk pengembangannya saya lakukan di pengetahuan, aspek pengetahuan ini saya ingin siswa memahami tentang perubahan materi, dalam hal ini perubahan kimia dan perubahan fisika. Kemudian untuk aspek pengembangan di keterampilan, di sini saya ingin siswa dapat menganalisis tentang perubahan materi yang terjadi di lingkungan sekitar. Oke, jadi di sini area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya. Ya, namun jadi sejauh mana area pengembangan yang Ibu telah lakukan, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Iya, saya rasa sudah berhasil, tapi mungkin di sini ada beberapa kendala dan kekurangan yang saya alami di kelas. Jadi sudah dilaksanakan dengan baik, dan di sini Ibu merasa masih kurang ini ya. Kemudian menurut Ibu apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendalanya yang Ibu hadapi waktu itu? Ya, pada waktu itu pembelajaran di kelas masih ada beberapa siswa yang kurang fokus dalam proses pembelajaran, dan di sini saya merasa kesulitan untuk memancing siswa bertanya dan menjawab suatu pertanyaan. Oke, jadi itu yang Ibu hadapi ya, di mana siswa itu ada yang kurang fokus, kemudian kesulitan Ibu untuk menuntun mereka biar bisa memberikan pertanyaan atau menjawab pertanyaan yang diberikan seperti itu ya. Ya, jadi kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Kenapa mereka kurang aktif atau tidak bisa fokus, ada kesulitan seperti itu, Bu? Mungkin karena kelompoknya yang terlalu besar ya. Saya membagi satu kelas itu menjadi 5 kelompok. Itu satu kelompok itu bisa sampai 6 orang. Jadi mungkin sepertinya seperti itu, kelompoknya terlalu besar. Oke. Ya, jadi di sana kelompoknya yang pembagian kelompok itu terlalu besar, sehingga untuk pendekatannya bagaimana? Mungkin untuk pendekatannya yang telah dilakukan. Jadi pembagian kelompok itu rencananya saya mau nanti buat sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka. Jadi mungkin karena tidak sesuai dengan kelompoknya tuh, dalam satu kelompok itu minat gaya belajarnya beda-beda, jadi menyebabkan siswa itu mungkin merasa kurang nyaman berada di kelompok. Betul ya, jadi harus mungkin lebih diidentifikasi kembali ya untuk kebutuhan belajar siswa, sehingga bisa nanti dalam pembelajarannya itu lebih aktif seperti itu. Nah, kemudian baik itu rencana ke depan Ibu berarti ya. Selanjutnya nanti proses pembelajaran ke depan itu menyesuaikan dengan kenyamanan mereka juga tentunya. Kemudian menggunakan gaya belajar seperti apa misalnya yang akan Ibu ini? Ya, untuk yang fokus belajar kan seperti itu, nanti mahasiswa sesuai dengan belajar dan gaya belajar. Kemudian untuk yang memancing siswa bertanya dan menjawab pertanyaan itu, saya ingin menerapkan tabungan nilai seperti itu. Jadi nanti bagi siswa yang mau bertanya atau bisa menjawab pertanyaan pada saat diskusi kelompok itu nanti akan mendapatkan poin sesuai dengan tingkat kesulitan dari pertanyaan yang diberikan. Jadi nanti bagi itu menurut tingkat kesulitannya, jadi poinnya bervariasi, bisa satu soal bisa 5 poin atau 10 poin atau lebih.
Ini tergantung dengan tingkat kesulitan pertanyaan yang diajukan maupun pertanyaan dijawab oleh siswa. Oke, jadi luar biasa ya. Jadi di sini Ibu menerapkan tabungan nilai di sini. Jadi akan memberikan poin bagi siswa yang aktif kalau memang bisa menjawab yang lebih sulit, nilainya lebih besar seperti itu. Kemudian apakah bisa direalisasikan misalnya Niki untuk kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan rencana yang ingin Ibu sampaikan? Iya, saya rasa itu bisa diterapkan pada pembelajaran berikutnya karena itu bisa diterapkan di setiap pembelajaran. Oke, ya, luar biasa sekali Bu ya. Jadi sudah ada solusi terkait permasalahan yang tadi. Jadi segera akan Ibu laksanakan ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan itu bisa secepatnya terrealisasi. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Tri sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik ataupun tanggapan terkait jalannya kegiatan pasca observasi ini. Ya, terima kasih Bu Ari ya, sudah melaksanakan praktek coaching yang baik. Saya mengamati, mendengar cukup lancar Bu Ari selaku coach. Untuk Bu Indra perlu dipertegas juga, biar tambah juga ini. Jadi Bu Ari selaku coach, Bu Indra itu coaching, ya, coaching. Jadi sesuai dengan alurnya, jadi Bu Ari sudah melaksanakan alur tirta. Karena tujuannya sudah identifikasi masalah yang dihadapi pada saat melaksanakan pengajaran. Jadi kalau saya tangkap tadi ada murid yang kurang fokus, itu pertama. Dengan identifikasi itu kembangkan rencananya seperti apa dari masalah itu. Tadi Bu Indra juga sudah menyampaikan ada nilai yang salah dari hasil catatan saya itu yang langkah yang akan dilakukan. Tapi sebelum itu tadi juga Bu Indra sudah menyampaikan kira-kira penyebabnya apa? Karena kelompok yang terlalu besar kan, jadi kelompok besar, akhirnya Bu Indra punya ide dan akan dibentuk kelompok sesuai dengan minat dan gaya belajarnya. Itu menurut saya ide yang sangat bagus. Jadi untuk kedepannya nanti seperti ini tidak hanya pada waktu proses CGP, ini bisa dikeluarkan ke teman-teman UAI atau guru yang lain, itu bisa. Sehingga di sini menurut saya berhasil UAI, jadi bisa menggali, jadi tidak menjas Bu Indra apa yang Bu Indra laksanakan dalam mengajar. Bu Indra bisa menemukan sendiri persoalan yang dihadapi di kelas itu dan bisa juga berusaha untuk mencari solusinya seperti apa. Itu jauh lebih bagus. Jadi, untuk Bu Ari di proses coachingnya berhasil di sini. Tapi kalau nanti yang Bu Ari mendikte, nah itu bukan coaching lagi gitu. Jadi coaching itu bagaimana menggali coaching itu supaya menemukan sendiri bagaimana mengidentifikasi persoalannya, kemudian tanggung jawabnya terhadap apa yang ditemukan, rencananya seperti apa. Itulah inti dari coaching ini. Jadi terima kasih Bu Indra sudah mendukung Bu Ari. Bu Indra tadi ngajar Project IPAS. Ini bentuk juga kolaborasi kerjasama di SMK ini. Kalau dulunya semua seperti ini hanya kompak ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan selaku PP belajar prakteknya ke kata top, lanjutkan terus kan gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dan atas umpan balik dan tanggapan yang telah diberikan terkait kegiatan pasca observasi ini. Dan hari ini ya, jadi sudah berakhir ya. Jadi kegiatan kita yaitu terkait kegiatan coaching supervisi akademik, di mana saya sudah memberikan penilaian, juga evaluasi, kemudian ada umpan balik dari Menteri. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Nanti mungkin lain kali mungkin bisa kita lakukan percakapan lagi mungkin Bu Indra ya. Ganti ya. Bu Indra jadi coachnya, saya jadi coaching. Saya kelinci. Oh no.
Baik ya. Ya demikian kegiatan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan kesempatannya Bu Indra. Semoga kita sehat dan bahagia. Amin. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi. Om Santi Santi. Om.